Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Saya Muhammad Naufal Goliausap dari kelas 12 IPA 1. Akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kebersihan Lingkungan Terhadap Konsentrasi Belajar Santri. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Di bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya dari berbagai macam sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kebersihan bisa juga disebut dengan keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, kotoran, dan lain-lain. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Rumusan masalah yang ada di karya tulis ilmiah saya adalah bagaimana cara agar bisa menjaga lingkungan kelas. Yang kedua, apa pengaruh yang dapat dirasakan apabila lingkungan kelas bersih dari berbagai macam kotoran. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara agar dapat menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja pengaruh yang dapat dirasakan apabila lingkungan kelas bersih dari berbagai macam kotoran. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian kali ini yaitu agar pembaca dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kebersihan kelas terhadap konsentrasi belajar. Dan penulis mengharapkan kepada para pembaca agar setelah membaca penelitian ini, pembaca semakin tersadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, terutama lingkungan kelas. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Ada landasan teori. Landasan teorinya ialah kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Sedangkan kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Lanjut ke upaya dan manfaat menjaga kebersihan kelas. Upaya menjaga kebersihan ialah terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak mencoret-coret tembok. Yang kedua, menyediakan alat-alat kebersihan tembok. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Yang keempat atau yang terakhir, merapikan barang di luar kelas. Manfaat menjaga kebersihan ada 3, yaitu lingkungan menjadi nyaman, lingkungan menjadi bersih, dan konsentrasi belajar meningkat. Adapun hipotesis yang saya dapatkan ialah terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas agar tetap bersih dan terhindar dari berbagai macam jenis kotoran. Dan yang kedua, lingkungan kelas yang bersih dapat menambah konsentrasi belajar dan memberikan banyak manfaat lainnya. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian. Hari Kamis 16 Februari 2023, waktu pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Tempat SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada santri kelas 12 SMA Darut Tauhid Boarding School Putra di sekitar wilayah Eko Pesantren Bandung, karena santri kelas 12 dianggap sebagai pihak yang bisa mewakili dan memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian kali ini akan dilakukan dengan metode wawancara. Bab 4, hasil penelitian. Adapun hasil penelitian kali ini ialah terdapat pada tabel berikut. Pertanyaan pertama, apakah Anda bisa menjaga kebersihan? Rafli menjawab, iya saya bisa.
Hafiz, iya bisa. Quincy, iya bisa. Dan Tio Azam, tentu bisa. Pertanyaan kedua, apakah yang Anda rasakan apabila lingkungan bersih? Rafli menjawab, nyaman dan belajar lebih enak aja jadinya. Hafiz, terasa lebih nyaman. Quincy, belajar terasa lebih nyaman dan bisa lebih konsentrasi. Tio Azam, lebih santai dan enak dipandang karena kelasnya gak ada sampah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda rasakan apabila lingkungan kelas kotor dan tidak terjaga? Rafli menjawab, tidak enak pastinya karena risih melihat sekitaran kelas kotor. Hafiz, sangat terasa tidak nyaman dan tidak enak dipandang. Quincy, gak enak aja dilihatnya kotor. Tio Azam, gak nyaman dan pasti bisa menularkan penyakit. Pertanyaan keempat, pandangan Anda terhadap orang yang tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas? Rafli menjawab, tidak dapat bertanggung jawab. Hafiz, orangnya jorok dan pola hidupnya kurang bersih. Quincy, orangnya pasti gak bisa jaga amanah. Tio Azam, orangnya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia miliki. Bab 5, penutup. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kelas yang kotor sangat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Dan sebaliknya, jika kelas itu bersih, maka konsentrasi belajar siswa akan menjadi nyaman dan fokus. Saran yang bisa penulis sampaikan kepada para pembaca adalah, jagalah kebersihan lingkungan kelas dengan baik, dan apabila lingkungan kelas bersih, kita sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Dan jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban untuk membersihkan kelas, karena kebersihan kelas merupakan tanggung jawab semua anggota, bukan hanya yang piket saja. Dan terlampir pertanyaan, mengapa saudara mengambil judul KTI ini? Dikarenakan kebersihan lingkungan itu sangat penting, sangatlah penting. Saya sangat tidak suka apabila melihat lingkungan di sekitar saya, termasuk lingkungan kelas, itu tidak bersih. Dan saya merasa bahwa kenyamanan dan konsentrasi itu memang ditimbulkan dari lingkungan yang bersih dan rapi. Sekian presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.